Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Nurul Latifah, 1908 10 20 12 dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab kelas 4B. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang keterampilan membaca. Pada bab ini kita akan mempelajari keterampilan berbahasa Arab. Yang ketiga, yaitu keterampilan membaca. Maharoh al-Qiraah merupakan keterampilan bahasa yang bersifat reseptif dan berkaitan dengan penggunaan bahasa tulisan. Di bawah ini akan diuraikan beberapa hal yang berkaitan dengan pembelajaran maharoh al-Qiraah, seperti hakikat pembelajaran maharoh qiraah, tujuan pembelajaran maharoh qiraah, jenis qiraah, metode pembelajaran maharoh qiraah, dan evaluasi pembelajaran maharoh al-qiraah. Yang pertama ada hakikat pembelajaran maharoh al-qiraah. Al-Naqah mengemukakan bahwa membaca pada hakikatnya mencakup dua hal berikut. Yang pertama ada aspek mekanis yang mencakup respon fisiologis terhadap simbol-simbol yang tertulis, yakni memahami kata-kata serta dapat mengucapkannya. Yang kedua ada aspek kognitif yang mencakup proses pemahaman makna, memahami arah pikiran penulis, menginterpretasikan, mengkritis dan mengevaluasi dengan membandingkan dengan pengalaman sebelumnya. Dengan demikian, membaca mencakup dua aktivitas, yakni yang pertama, kegiatan memperoleh materi tertulis secara fonetis, dalam arti dapat melafalkan tulisan melalui membaca nyaring. Yang kedua, usaha memperoleh makna suatu teks dengan cepat tanpa adanya suara, yakni membaca dalam hati. Yang selanjutnya ada tujuan pembelajaran maharoh al-qiraah. Tujuan umum dari pembelajaran ini adalah yang pertama, bahasa Arab dari arah kanan ke kiri dengan baik disertai dengan pemahaman membaca. Yang kedua, dalam konteks ini adalah membaca dalam hati dengan tempo yang normal, serta mampu menangkap makna secara langsung dari sebuah teks tanpa kendala baik dari sisi kosakata maupun dari sisi struktur kalimat dan gramatika. Adapun tujuan khusus dalam keterampilan ini, yang pertama, siswa dapat mengaitkan lambang tulisan dengan bunyi ujaran. Yang kedua, siswa dapat membaca sebuah teks dengan nyaring. Yang ketiga, siswa dapat membaca teks dengan lancar. Yang keempat, siswa dapat memahami makna kosakata sesuai konteks. Yang kelima, siswa dapat menangkap makna umum dari suatu teks serta dapat memahami perubahan makna sesuai perubahan struktur kalimat. Yang keenam, siswa dapat memahami bacaan tanpa kendala, berarti dari sisi sintaks dan morfologi. Yang selanjutnya ada jenis qiraah. Yang pertama ada membaca nyaring atau qiraah jahriyah. Membaca nyaring ini merupakan yang harus mendapat perhatian serius dalam proses pembelajaran. Yang kedua, metode pembelajaran membaca untuk tingkat lanjut membaca dalam arti faham al-makru, yaitu pembelajaran qiraah bagi siswa yang sudah bisa membaca lambang tulisan dengan pengucapan yang baik. Yang selanjutnya ada evaluasi pembelajaran maharoh al-qiraah. Untuk mengevaluasi kemampuan siswa dalam kemahiran membaca tingkat pemula, membaca dalam arti al-rumus, kita harus mengacu kepada kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa pada jenis membaca ini. Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa kemampuan dasar membaca jenis ini terdiri dari kefasihan pengucapan, kejelasan pengucapan, kesesuaian intonasi dengan jenis kalimat, kelancaran dalam membaca, dan ketepatan memahami tanda baca.
Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.